Salam sepak bola, salam sehat dan damai sejahtera untuk kita semua. Kembali bersama Ruang Sepak Bola channel Paulus Rogan. Masih kita mengulas Piala Dunia World Cup 2022 yang saat ini memasuki matchday, pertandingan yang kedua bagi setiap tim memasuki pekan kedua, di mana ada beberapa tim di masing-masing grup yang akan nantinya tidak lolos atau gugur, serta tim-tim yang tentunya mempunyai peluang untuk lolos melaju ke 16 besar. Di grup A, Qatar, Belanda, Senegal, Ekuador, di mana Belanda dengan Ekuador mempunyai kans untuk bisa lolos, sementara Qatar yang sudah 2 kali kalah itu peluangnya agak tipis, dan kans pada Belanda, Ekuador, dan Senegal. Di grup B, Inggris, Amerika Serikat, Iran, dan Wales masih saling mempunyai peluang, di mana Inggris kemarin bermain dengan Amerika Serikat seri, sedangkan Iran bisa mengalahkan Wales, dan sebelumnya Inggris mengalahkan Iran. Dan yang menarik di grup C, di mana ada Argentina, Meksiko, Polandia, dan Arab Saudi. Setelah Arab Saudi menang yang sangat mengejutkan dari Argentina, kemarin Arab Saudi dikalahkan Polandia 2-0. Sedangkan Argentina memenangkan pertandingan dengan Meksiko juga 2-0. Polandia sebelumnya dengan Meksiko berbagi angka seri. Kans membuka peluang di mana Polandia di grup C ini di klasemen atas, diikuti oleh Argentina. Setelah itu ada Saudi Arabia dan Meksiko. Di grup D, Prancis, Denmark, Tunisia, dan Australia, di mana Jerman dikalahkan Jepang, dan kemungkinan Jepang bisa lolos apabila
mengalahkan Costa Rica. Begitu juga Spanyol setelah mengalahkan Costa Rica hari ini Minggu 27 November, boleh dikatakan pertandingan big match antara Jerman dengan Spanyol di grup E. Ya. Untuk grup D tentu saja Prancis mempunyai peluang ya, yang cukup besar, sudah memainkan 2 permainan dengan mengalahkan Australia dan Denmark. Hari ini Spanyol dan Jerman akan bertarung, dan apabila Jerman kalah maka Jerman akan tersisihkan, dan ini akan mengulang sejarah Jerman tersisih pada Piala Dunia 2018 di Rusia. Jepang mempunyai kans untuk bisa lolos jika mengalahkan Costa Rica. Di grup F, Belgia, Kroasia, Maroko, Kanada, di mana di grup ini masih belum bisa kita tentukan. Cuman di grup E, Brasil yang menang 2-0 atas Serbia diharapkan bisa diikuti oleh Swiss. Sedangkan di grup A, Portugal yang sebelumnya mengalahkan Ghana 3-2, tentu saja itu akan melihat dari hasil selanjutnya, di mana sebelumnya Uruguay bisa ditahan Korea Selatan dengan seri. Banyak kejutan-kejutan yang terjadi, terutama di grup C, di mana Argentina pada saat ini menduduki posisi kedua klasemen setelah mengalahkan Meksiko Minggu dini hari tadi di Stadion Lusail, ya, Lusail ikonik, menang 2-0, di mana Messi memecahkan kebuntuan pada menit ke-64 mencetak golnya, sehingga Messi boleh dikatakan mencetak sejarah seperti Maradona di dalam mengikuti Piala Dunia selalu menciptakan gol. Gol kedua dari Argentina dicetak oleh Enzo Fernandez di menit ke-87. Ini membuka peluang Argentina bisa lolos ke 16 besar, dengan catatan pada saat melawan Polandia Argentina harus bisa menang hidup dan mati, ya, karena saat ini Polandia dengan Robert Lewandowski-nya punya peluang lolos ke 16 besar, ya, setelah menang dengan Arab Saudi 2-0 dan bermain imbang dengan Meksiko. Sekali lagi, Argentina wajib menang Polandia
jika ingin lolos. Jika imbang, kemungkinan gagal, apalagi jika Arab Saudi menang atas Meksiko. Ya. Dan ini pada waktu match day yang ketiga, di mana pertarungan antara Polandia melawan Argentina dilakukan hari Kamis tanggal 1 Desember, dan bersamaan juga Arab Saudi bisa mengalahkan Meksiko. Untuk Lionel Messi yang bangkit setelah mengalami kekalahan dari Arab Saudi, tentu ini adalah motivasi ya, di mana tidak disangka Arab Saudi bisa menjungkir balikan Argentina, sehingga Messi menjadi beban, terutama pada waktu kekalahan dengan Arab Saudi. Anaknya yang bernama Matthew itu jatuh sakit karena melihat kekalahan dari bapaknya sebagai kapten dari tim Argentina. Yang menarik, pada saat melawan Arab Saudi, setelah Messi menendang penalti dan merayakan selebrasi, dia langsung ke tribun, menjemput arah tribun untuk memberikan ucapan terima kasih kepada keluarganya yang memang datang jauh-jauh dari Argentina, istri dan 3 anaknya, untuk mensupport agar Lionel Messi dapat merebut juara Piala Dunia untuk kali ini. Sedangkan di grup E, di mana Jerman melawan Spanyol yang akan dilakukan besok Senin tanggal 28 November ini hari, Jerman pertaruhkan nasibnya karena sebelumnya kalah dari Jepang 1-2, dan kalaupun kalah dengan Spanyol maka dipastikan Jerman angkat kaki. Dan ini adalah pertaruhan antara coach dari Spanyol dengan taktik strateginya dengan pelatih dari Jerman Hansi Flick, yang sebelumnya Spanyol juga mengalahkan telak Costa Rica. Dan seperti diketahui, Spanyol saat ini on fire ya. Tim yang berjuluk La Furia Roja patutnya tak masuk kategori sebelumnya difavoritkan, tapi karena penampilan mereka saat ini setelah menggilas Costa Rica dan akan menghadapi Jerman, diharapkan generasi muda dari Spanyol ini sudah menunjukkan permainannya yang boleh dikatakan performan yang enak ditonton, dan mereka melakukan permainan gaya Spanyol dengan tiki yang terkenal itu. Dan menurut statistik di mana pertemuan antara Jerman dan Spanyol sudah 26 matchday, di
mana Jerman menang 9 kali, draw 11 kali, dan kalah dengan 6 kali. Big match antara Spanyol yang pernah menjuarai Piala Dunia tahun 2010 melawan Jerman juara dunia tahun 2014 sangat menentukan Jerman, dan Jerman berusaha menghindari kekalahan dengan catatan buruk, ya ini sebelumnya mereka terhenti di fase grup di penyisian Piala Dunia 2018 di Rusia. Coach Hansi Flick dalam konferensi persnya mengatakan bahwa Jerman akan mampu bisa kalahkan Spanyol karena berdasarkan kualitas, dan mereka harus berjuang hidup dan mati di grup D ini. Sisi lain, Jepang juga mempunyai peluang untuk bisa lolos ke fase berikutnya apabila bisa mengalahkan Costa Rica pada hari yang sama. Harapkan pertandingan di grup E ini menarik, di mana kans khususnya Jepang selaku wakil dari Asia dapat berbicara banyak. Untuk selanjutnya, mari kita lihat bahwa pertarungan antara coach yang saat ini mewakili timnas nasional, ada beberapa coach pelatih yang dibayar mahal dan tinggi oleh federasi sepak bola masing-masingnya. Seperti kita ketahui, termasuk pelatih dari Jerman itu boleh dikatakan merupakan pelatih yang bayar mahal oleh federasi sepak bola Jerman, karena Hansi Flick, bekas pelatih ex Bayern Munich tahun 2021, itu dibayar sekitar 6,55 juta US dollar setahun, atau ekivalen kalau di kurs rupiahnya mendapat bayaran 102 miliar rupiah per tahun. Coach yang kedua dibayar tertinggi oleh timnasnya adalah Gareth Southgate. Gareth Southgate ini ditunjuk oleh Federasi Sepak Bola Inggris setelah membawa tim nasional Inggris lolos dalam pra-kualifikasi Piala Eropa tahun 2018 sampai final, walaupun akhirnya dikalahkan oleh Italia dalam adu penalti. Gareth Southgate dibayar sekitar 5,85 juta US dollar atau sekitar 91 miliar rupiah setahun. Yang ketiga, coach dari Prancis, Didier Deschamps,
yang tahun 2018 membawa Prancis juara dunia, itu saat ini harus bisa mempertahankan piala juara dunia, dan tentu saja merupakan beban dan mendapat tekanan khususnya dari Federasi Sepak Bola Prancis, di mana banyak pemain-pemainnya yang saat ini mengalami cedera dan tekanan untuk dapat mempertahankan piala dunia di Rusia. Dan memang saat ini Prancis on the fire dan menunjukkan permainan di mana pemain terbahal saat ini, Kylian Mbappe, telah menciptakan kemenangan di 2 pertandingan di grupnya, yaitu mengalahkan Australia ya, dan juga Denmark, di mana Prancis mempunyai kans untuk bisa lolos ke babak 16 besar. Pelatih Brasil Tite yang bisa meraih Brasil melaju final di Piala Copa America tahun 2020, yang kalah dengan Argentina di final 1-2, itu pun cukup dibayar mahal oleh Federasi Sepak Bola Prancis dengan bayarannya 3,65 juta US dollar atau sekitar 57 miliar. Louis van Gaal, coach Belanda yang dalam hal ini tahun 2014 membawa Belanda meraih peringkat ketiga kejuaraan Piala Dunia, dipercayakan kembali oleh timnas Belanda sepak bola dari Federasi Belanda. Tentu saja ex pelatih Manchester United ini dengan pemain-pemain yang boleh dikatakan mudah dan secara teknik individu itu khususnya dapat mengalahkan lawan-lawannya, dibayar sekitar 2,95 juta US dollar atau 46 miliar rupiah. Dari hasil pertandingan-pertandingan yang football is the goals, ya. Sepak bola adalah gol dan kejutan-kejutan yang dimana sejak pekan tanggal 23 bulan 11 yang lalu itu dimana Maroko mengalahkan bermain imbang dengan Kroasia 0-0, Jerman dikalahkan Jepang 1-2, gol diciptakan oleh pemain pengganti, dan ini merupakan strategi dari pelatih Jepang yang memang memainkan pemain-pemainnya pada pertandingan di babak kedua, di mana pemain pengganti
seperti Doan dan Asano menciptakan gol. Spanyol menggilas Costa Rica 7-0. Swiss mengalahkan Kamerun 1-0. Uruguay seri dengan Korea Selatan 0-0. Portugal mengalahkan Ghana 3-2 dan salah satu gol diciptakan oleh Cristiano Ronaldo dalam titik penalti. Selanjutnya Iran secara mengejutkan mengalahkan Wales 0-2. Belanda bermain seri dengan Ekuador 1-1. Qatar dikalahkan Senegal 1-3. Brasil mengalahkan Serbia 2-0 dan 2 gol brace diciptakan oleh Richard Lisson dengan tendangan salto golnya, dan ini the best goal pada saat ini dalam World Cup di Qatar. Dan secara mengejutkan di media sosialnya, pencipta dari Richard Lisson ini bertambah sekitar hampir 5 juta. Nah, itu memang prestasi dari pemain Brasil yang bermain efektif dan individunya tidak perlu diragukan lagi sebagai striker. Tidak salah pelatih Tite mempercayakannya bersama-sama dengan Neymar di depan dan Rafinha di depan. Indonesia dikalahkan Australia 0-1. Arab Saudi dikalahkan Polandia 2-0, dan salah satu gol dari Polandia ini dibuat oleh favorit saya, Robert Lewandowski, yang saat ini bermain di Barcelona, Spanyol. Dan satu gol lagi diciptakan oleh Peter Zielinski. Kans Polandia untuk lolos di 16 besar sangat berpeluang sekali, di mana tentu saja harus bisa mengalahkan Argentina di tanggal 1 hari Kamis yang akan datang. Dan berikutnya Inggris bermain seri dengan United States of America Serikat 0-0. Dan hari ini yang menarik, dini hari tadi Argentina mengalahkan Meksiko 2-0, dan itu pun dengan susah payah baru tercipta di babak kedua, di mana Lionel Messi di menit ke-64 dan Enzo Fernandez di menit 87 menciptakan gol untuk kemenangan Argentina, sehingga peluang lolos semakin besar apabila nantinya Argentina bisa mengalahkan Polandia, dan tentu saja dengan Meksiko. Di atas kertas Argentina dapat bisa melaju ke 16 besar, tapi ini adalah sepak bola yang bulat,
dan suatu tidak bisa diprediksi sesuai dengan hitam putih. Dan yang menarik, saat saya mengulas pertandingan kejuaraan Piala Dunia pada hari ini, Minggu tanggal 27 November, di mana nanti akan bertanding Jepang dan Costa Rica. Diharapkan Jepang jika menang dapat lolos untuk melaju ke babak berikutnya. Pertandingan Belgia dengan Maroko, di mana kans Belgia lebih besar. Kroasia melawan Kanada, dan akhirnya last but not least Spanyol melawan Jerman. Terus selanjutnya, apa komentar dari Jose Mourinho yang saat ini kontraknya diperpanjang oleh Manchester City, di mana tim-tim dari Asia itu meningkat saat ini di kejuaraan Piala Dunia, di mana Arab Saudi, Jepang, Korea Selatan, dan Iran melakukan kejutan-kejutan, karena secara keseluruhan tim Asia bermain secara teamwork dan kerjasama tim yang mereka sangat kompak dan bahu-membahu untuk tidak mau kalah. Sedangkan tim dari Eropa maupun dari Amerika, khususnya Amerika Selatan, bermain secara individu dan ego. Selanjutnya, mari kita tetap melihat pertandingan kejuaraan Piala Dunia ini untuk sebagai hiburan dan sebagai pelajaran, khususnya bagi tim nasional Indonesia, khususnya untuk tim U20 untuk menatap tahun depan di Piala Dunia Junior 20 agar bisa dapat berbicara dan lolos di fase berikutnya, di mana berkompetisi dengan 24 tim junior yang berkualitas dalam Piala Dunia yang akan dilangsungkan di Indonesia. Kiranya terima kasih atas atensi dan perhatian khususnya dengan channel Ruang Sepak Bola Paulus Logan. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan bunyikan lonceng supaya Anda tidak ketinggalan untuk mengikuti ulasan-ulasan sepak bola. Terima kasih. God bless. Tuhan memberkati kita. Amin.